Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang saya hormati dan muliakan, sekaligus pembawa acara kita Bapak Ustadz David, yang semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Bu, selamat tahun baru Hijriyah. Mudah-mudahan tambah sehat untuk ibadah. Semoga tambah berkah untuk ibadah, dilancarkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelapangan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum berangkat haji mudah-mudahan bisa berangkat haji. Yang belum berangkat umroh mudah-mudahan cepat dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah umroh. Amin ya rabbal alamin. Bu, Pak. Hari ini kita akan membahas surat At-Taubah ayat 61 sampai dengan 66 insya Allah. Surat At-Taubah atau nama lainnya adalah Baro'ah. Ya, ini surat turun di kota Madinah, maka dinamakan dengan surat Madaniyah. Ya, ayat 61 menjelaskan bahwasannya menjawab dari ayat sebelumnya, yaitu ketika orang-orang munafik mengolok-olok Rasulullah, mengolok-olok Nabi, menghina Nabi, bahkan mengatakan Nabi itu tidak adil dalam pembagian zakat. Ya, maka surat At-Taubah ayat 60 itu turun ayatnya dikarenakan orang-orang munafik menentang, menghina, mengolok-olok Nabi ketika itu, mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak mampu berbuat adil dalam urusan pembagian yang namanya zakat. Ayat 61 sampai 66 juga menyatakan bahwasanya terus kembali diulang oleh orang-orang munafik, ya, bahkan menghina kepada Rasulullah, mengolok-olok, menghina kepada Rasulullah, dan ini merupakan sebuah perilaku yang tidak baik, yang haram dilakukan oleh kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita hendaknya sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya mencintai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu wajib bagi kita mengajarkan kepada keluarga kita, mengajarkan kepada anak-anak kita, muru auladakum hubban nabi. Perintahkan, ajari anak-anak kita untuk bisa mencintai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ibu, ada seorang ilmuwan dari New York. Tahu New York? Gambarnya sih sering lihat Ustaz. Gambarnya sering lihat. New York itu Ciputat ke kanan dikit. Dari Amerika Serikat mengatakan, namanya Michael Hart. Dia mengarang sebuah buku, ada 100 tokoh berpengaruh di dunia ini. Yang nomor satu orang Yahudi itu mengatakan bahwasanya nomor satu orang manusia yang punya pengaruh di muka bumi ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita wajib mencintai kepada Rasulullah, mengagungi Rasulullah, bahkan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman saat sekarang ini banyak sekali menghina kepada Rasulullah, banyak yang mengolok-olok Rasulullah, bahkan membuat karikatur Nabi seakan-akan menghina kepada Rasulullah. Ini hati-hati. Di dalam surat At-Taubah ayat 65 dikatakan bahwasanya saya cuma bercanda kok, nggak main-main. Kata Allah dijawab, kul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Kenapa engkau kepada Allah, kepada ayat-ayatku, kata Allah, kepada Rasulmu kamu mau bercanda seperti itu, dijadikan ajang candaan? Allah marah betul. Dijawab oleh Allah di ayat At-Taubah
ayat 66-nya dikatakan bahwasanya la tadiru, udah kamu nggak usah yang namanya minta maaf. Qad kafantum ba'da imanikum, kamu telah kafir setelah kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah marah betul tuh, Bu. 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 Kalau suami kita marah gimana? Takut nggak? Serem nggak? Pak, serem Bapak kalau marah sama ibu ada. Kalau seandainya kita punya pimpinan kita marah dengan kita, kita punya suami kita marah dengan kita punya bos kita marah dengan kita, takut kita, ya, ngeri kita, khawatir kita. Bagaimana kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengancam, Allah yang begitu sangat marah dengan menyatakan la ta'tadiru, kata Allah, udah kamu tidak usah minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, kata Allah, engkau telah kafir setelah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Makanya enggak boleh ini diolok-olok, enggak boleh dijadikan ajang candaan, enggak boleh dijadikan ajang bercanda. Sesuatu surga dan neraka yang Allah ciptakan wajib kita imani. Dan tidak boleh kita bercanda perihal agama, tidak boleh kita mengolok-olok Allah, tidak boleh kita menghina ayat-ayat Allah, tidak ada kita boleh menghina kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, anak zaman sekarang, Bu, coba lagi komunikasinya nih, saya juga baru dapat nih, dia nggak lagi nyebut demi Allah, tapi demi Alek, coba. Demi Alek pokoknya kata begitu. Padahal dia mau nyebutin demi Allah. Ini tuh kurang ajar kayak begini, Bu. Hati-hati kalau anak-anak kita udah ngomong-ngomong kayak begitu tuh. Ya, dilarang seperti itu. Bahkan sekarang tadi telah kita saksikan teknologi AI namanya. Ibu mah bukan AI taunya, AO. AO ya. Ya, ada sebuah teknologi coba dibuat bagaimana keadaan neraka olehnya. Bahkan mereka mengatakan, "Hello guys. Hello guys, inilah hari pertamaku di neraka. Kita kumpuli dengan teman-teman kita semua di sini. Maka kalian kita tunggu ya di sini." Coba kayak begitu. Neraka sebagai ajang candaan demikian, hati-hati. Mungkinkah kita nanti termasuk orang yang munafik, dan bahayanya orang munafik akan diazab oleh Allah dengan azab yang pedih. Dia tidak meyakini apa keagungan Allah, dia menghina ayat-ayat Allah, dia menghina kepada Rasulullah, maka neraka jahanam yang akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu tahu nggak, Bu, perihnya neraka itu seperti apa? 1 hari di dunia, 1000 tahun di akhirat. 1 detik di dunia, 48 hari di akhirat. Orang-orang yang akan dimasukkan nanti ke dalam neraka yang mengolok-olok ayat-ayat Allah, Rasulnya, itu nanti akan berbahaya, dimasukkan kepada neraka jahanam. Suatu hari ketika itu Rasulullah bersama para sahabat sedang berkumpul, terdengar dentuman, kencang sekali. Ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, bunyi apa itu?" Rasulullah menjawab ketika itu, itulah perumpamaan ketika nanti neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala melemparkan atom, melemparkan meteor selama 70 tahun baru nyampe. Bayangin, Bu, dilempar batu ya, 70 tahun baru nyampe. Itulah dalamnya neraka. Orang-orang yang munafik itu nanti pi darkil asfal minanar, di kerak neraka yang paling bawah ketika itu. Neraka begitu entengnya, ada yang neraka yang paling ringan, yang paling di atas. Ini hukumannya seperti ini digambarkan dalam Al-Quran. Nanti malaikat akan disiapkan oleh Allah, malaikat yang sadis, malaikat yang tegas, malaikat yang begitu sangar mukanya, ya. Syidadun, ya, malaikat yang begitu keras, nanti disiapkan oleh Allah, ditarik ubun-ubunnya, nanti dicelupkan ke neraka, hancur badannya, hancur kulitnya, diangkat lagi, kemudian disembuhkan lagi oleh Allah, diturunkan lagi kayak teh celup seperti apa? Coba dimasukkan, diangkat, dimasukkan, diangkat. Itu neraka paling ringan, Bu. Mau coba?
Maka hati-hati, jangan pernah memperolok-olok agama. Jangan pernah menjadikan neraka sebagai bercandaan. Kalau ada anak-anak kita demikian, maka anak-anak kita harus bertaubat memohon ampunan kepada Baik. Allah Subhanahu Wa ta'ala.